Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menjelaskan tentang KD dan indikator ya, yang sebetulnya kemarin di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan sebetulnya ya. Cuma nanti ya mungkin karena kemarin masih via di grup WA itu sangat apa ya, masih berantakan banget ya. Saya menjelaskannya mungkin belum jelas, jadi ini akan saya sampaikan lagi biar lebih paham dan biar lebih jelas seperti itu. Ini saya ada contoh KI dan KD, KD dan indikator untuk dia kelas 12 SMA. Kemudian ini sebenarnya masih sama kayak yang kemarin sih. Teksnya teks procedure, kemudian uh, teks procedure lisan dan tulis kayak gitu ya, terkait dengan penggunaan manual atau tips kayak gitu. Kemudian kita lihat di sini. Ini sudah saya buat KD, indikator, dan nanti di bawah ada contoh materinya juga. Contohnya misalkan di sini. KD-nya adalah menangkap makna secara kontekstual. Kemarin masih ada beberapa yang ini ya, menangkap makna itu C berapa Miss kayak gitu ya. Di sini menangkap makna kan kemarin ada yang menyampaikan kayaknya C2 deh Miss, atau ada ada yang bilang juga C5 kayak gitu. Tapi kemarin saya masih kekeh bahwa menangkap makna itu adalah C4 kayak gitu. Menangkap makna secara kontekstual soalnya. Jadi karena dia di sini secara kontekstual, menangkap maknanya, memahami, tapi bukan hanya sekedar memahami. Memahami kan C2 ya. Tapi bukan sekedar memahami, tapi memahami secara konteksnya juga kayak gitu. Konteks penggunaan teks tersebut kayak gitu kan. Nah, di sini sehingga menangkap makna secara kontekstual, kalau ada kontekstualnya itu dianggap dia C4. Karena dia C4, maka indikatornya otomatis kan untuk mencapai tangga C4 ini kan kita butuh tangga dari C1, kemudian C2, C3 sampai C4 kayak gitu ya. Nah, di sini jadi yang namanya KD itu dia terdiri dari dua. KD itu terdiri dari kata kerja operasional plus materi. Nah, kalau untuk KD yang ini, KD yang sedang saya tuliskan ini, KKO-nya apa sih misalkan? Ini KD yang pertama ya, 461. KKO-nya adalah menangkap makna, ya kan? KKO-nya adalah menangkap makna. Menangkap makna secara kontekstual. Terus materinya apa, Miss? Nah, materinya adalah ini. Materinya adalah terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, ini dia. Jadi materinya untuk satu KD ini, dia ada 3. Materinya adalah fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari teks prosedur. Gini kan. Jadi sebetulnya ada 3. Kalau kita lihat di sini tuh ada 3. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, nah ini yang ketiga, unsur kebahasaan. Semuanya dari teks prosedur. Nah, maka dari itu, ini kan masih masih maka dari itu kalau kita lihat di sini KD ini masih sangat apa ya, sangat luas kayak gitu. Karena KD ini masih sangat luas, kita perlu indikator yang lebih spesifik. Sehingga ketika membuat indikator itu tidak hanya merubah KKO-nya saja, tapi kita harus membuat spesifik materinya. Jadi misalkan di sini kan tadi C4 ini kan dia ada di tangga paling atas ya. Maksudnya untuk mencapai C4 itu kita masih butuh tangga untuk mencapai C4. Kita butuh C1, C2, C3, dan kemudian C4 untuk bisa kemudian menangkap makna tadi kayak gitu. Nah, C1, 2, 3 ini adalah tangga atau scaffolding-nya kayak gitu ya. Nah, di sini masing-masing indikatornya itu tidak kemudian semua materi ini dijadikan satu, tidak kayak gitu ya. Tapi kita pecah-pecah di sini materinya. Uh, yang pertama, kita mulai dari yang tangga paling rendah dulu pastinya. Mengidentifikasi, kemudian menjelaskan, kemudian mengklasifikasikan, baru kemudian misalkan menelaah kayak gitu. Nah, ini
fungsi sosial dipecah sendiri. Jadi tidak kemudian mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, tidak. Tapi mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian menjelaskan unsur kebahasaan, mengklasifikasikan struktur teks dan sebagainya kayak gitu. Baru kemudian yang C4 menelaah seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini nanti ini akan memudahkan kita untuk membuat materi sebetulnya. Kayak gitu. Nanti saya contohkan di bawah seperti apa materinya. Nah, kemudian yang berikutnya, KD berikutnya adalah menyusun. Karena menyusun C6, nah ini kan tadi sudah sampai C4. Ya sudah, kita tinggal lanjutkan di C5, kemudian C6. Merangkum, kemudian baru menyusun. Di sini saya buat menyusunnya 2 kali, menyusun kalimat dulu baru menyusun teks. Karena saya asumsikan kalau langsung menyusun teks itu terlalu sulit untuk mereka, jadi saya minta mereka menyusun kalimat dulu baru menyusun teks. Lagi-lagi kenapa kok sedetail ini saya membuatnya biar untuk membuat materinya lebih mudah seperti itu. Nah, kita lihat sekarang implementasi dalam materi atau dalam aktivitas ya. Di sini menangkap makna, kemudian tadi kan menangkap makna dulu ya. KD-nya menangkap makna, kemudian mengidentifikasi fungsi sosial. Nah, ini saya indikatornya adalah mengidentifikasi fungsi sosial. Di sini saya contoh aktivitasnya atau contoh task-nya. Saya minta students untuk, karena ini adalah RPP untuk daring ya, untuk PJJ, untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi saya meminta mereka untuk menonton video, kemudian menjawab pertanyaan seputar fungsi sosial. Kalau lihat di sini tidak hanya pertanyaan seputar fungsi sosial, tapi juga pertanyaan tentang videonya itu tentang apa sih, kayak gitu kan. Kemudian, what is the purpose? Atau mungkin bisa diganti dengan pertanyaan yang lain, misalnya, why does the woman apa misalnya, why does the woman make the video kayak gitu misalnya, atau kenapa sih video ini dibuat kayak gitu. So, fungsi sosial, menanyakan fungsi sosial atau mengidentifikasi fungsi sosial. Kemudian yang berikutnya adalah indikator yang kedua, menjelaskan unsur kebahasaan teks procedure kayak gitu ya. Unsur kebahasaan teks procedure itu apa sih? Ya bisa berupa unsur kebahasaan itu kan bisa berupa vocab ya, bisa berupa grammar, bisa berupa pronunciation seperti itu. Nah, di sini saya ambilnya adalah teks kebahasaan. Unsur kebahasaan teksnya adalah vocabularies. Saya minta mereka membaca, kemudian saya minta mereka untuk melengkapi meanings dari ini, dari vocab-vocab yang menjadi keywords dalam teks tersebut. Kemudian setelah saya minta mereka menjelaskan unsur kebahasaan, kemudian saya minta mereka mengklasifikasikan struktur teks. Nah, kalau tadi sudah belajar fungsi sosialnya, sudah kemudian menjelaskan unsur kebahasaannya, sekarang saya minta mereka mengklasifikasikan. Saya kasih penjelasan dulu tentang struktur teksnya itu apa. Jadi struktur teks dari sebuah teks procedure misalnya, dia ada goal-nya, ada steps-nya, dan seterusnya. Nah, kemudian saya meminta mereka mengklasifikasikan. Saya kasih teks yang masih kosongan kayak gitu ya. Ini teksnya saya adaptasi dari sebuah website. Diadaptasi means di sini adalah saya simplify. Saya simplify, kemudian saya minta students untuk mengklasifikasikan mana yang termasuk goal, mana yang termasuk steps misalnya. Nah, setelah mereka mengklasifikasikan, baru saya minta mereka untuk menelaah. Nah, menelaah di sini adalah menangkap maknanya di C4 ya, menangkap makna dari teks procedure tulis kayak gitu. Menjawab pertanyaan pemahaman kayak gitu ya. Kemudian setelah itu baru masuk ke KD yang kedua yaitu menyusun teks. Karena KD-nya adalah C6, maka kita lanjutkan di sini ada C5 dulu. Kita mulai dari yang paling bawah dulu ya, C5 dulu. Kemudian di sini saya minta mereka untuk merangkum. Nah, merangkum kemarin ada yang bertanya, Miss merangkum kan ada di C2 kayak gitu kan. Nah, merangkum juga ada di C5. Tapi merangkumnya di sini sudah tidak hanya merangkum yang simply merangkum saja, tapi juga melihat menganalisis kayak gitu ya. Ada apakah ada persamaan dan perbedaannya. Jadi nggak cuma simply mereka membaca teks atau melihat video kemudian dibandingkan isinya, tapi juga mereka diminta untuk menganalisis apakah ada persamaan dan perbedaan. Kalau ada, apa persamaannya, perbedaannya apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun kalimat. Nah, menyusun kalimat imperatif sebagai salah satu unsur kebahasaan teks prosedur tulis kayak gitu.
Sebelum saya minta mereka menyusun teks, saya minta mereka menyusun kalimat dulu biar lebih apa ya, biar tangganya lebih enak untuk naik kayak gitu ya intinya. Saya berikan guidance dulu buat mereka. Jadi di sini ada semi guided gitu ya, semi guided activity. Jadi ini adalah yang ada guidance-nya gitu ya. Saya memberikan mereka latihan untuk menyusun kalimat dulu sebelum menyusun teks. Baru kemudian setelah itu menyusun teks. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Setelah ini kita praktek latihan, coba ya. Saya akan memberikan KD, kemudian saya akan memberikan materi, kira-kira indikatornya apa, kayak gitu ya, untuk materi atau untuk teks tersebut. Okay, thank you so much. If you have any questions, please let me know. Okay, thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.